customer itu sejauh yang kita tahu, kalau kita punya hubungan yang baik, itu bisa dinegosiasi kok. Saya pernah nanya ke bagian marketing ya. Umade juga marketing, leader marketingnya nih. Umade, kalau kita dengan klien, apa kalau mereka udah minta sesuatu harus bener? Enggak juga. Kita telepon, ngobrol santai, Pak, boleh nggak? Jangan besok lah, lusa, karena kita masih ada gini-gini. Nggak apa-apa, Umade silakan aja. 80% konsumen itu bisa dinegosiasi. Asal kita berani ngomong. Kadang-kadang yang pusing apa? Ditelepon konsumen, terus kita jangan dijawab, biarin aja. Semakin nggak dijawab, tuh konsumen semakin kesel. Sialan ini gue nggak dijawab nih, kenapa nih? Wah, mulai emosi. Waktu emosi, kalau dia sering dibegitukan, suatu hari tambah kesel. Begitu tambah kesel, oh awas ya, kalau auto vision ini lagi, gue buat persulit loh. Akhirnya jadi begitu. Tapi kalau kita enggak, kita akrab dengan mereka. Setiap Bu Made itu tipenya tipe orang ya. Setiap telepon dari konsumen, kadang-kadang terima telepon jam berapa malam, Mbak? 11, jam 12, subuh ya. Semua kita angkat, nggak apa-apa. Tapi mereka engage, mereka percaya. Oh, kalau saya nelpon auto vision kapanpun, mereka jawab kok. Kalau saya nelpon auto vision, menghadapi masalah apapun juga, mereka jawab, mereka seneng. Jangan kabur, jangan aduh, telepon di konsumen, akhirnya jadi problem. Ya. Karena saya tanya sekarang, lebih baik konsumen marah sama kita direct atau konsumen diem? Mending marah, Pak. Kalau marah itu dia artinya dia care sama kita, mau ngasih tahu, Pak, itu yang bener tuh anak buah teh. Tapi kalau yang diem-diem yang bahaya, karena kita juga berapa punya ya, nggak apa-apa Bu Made, nggak blek hilang aja, di telepon nggak bisa. Lalu berapa hari setelah ada penggantian formasi, maksudnya kita tanya, Pak, kenapa sih kita kok 2 tahun nggak dapat project? Bu, Ibu pernah dikomplain, tapi orangnya nggak ngomong. Lebih bahaya mana? Jadi kalau customer masih komplain, marah-marah sama kita, harusnya senang. Aduh, alhamdulillah, aman gitu. Jangan stres dimarahin, malah dimarahin itu adalah tanda sinyal bahwa customer masih care ke kita. Yang bahaya itu malah diem. Kalau diem bahaya nih, gitu kan ya. Nah tadi berkaitan dengan pertanyaan ya, boleh nggak kita jongkrokin ya supaya tuh kapok lu dimarahin klien gitu kan ya. Bisa ya bisa nggak, karena ada resiko juga. Ya, yang saya bilang tadi kan kalau konsumen kan ada yang sensi, ada yang enggak. Kalau yang enggak sensi sih cuek ya, tapi kalau yang sensi ini loh ya, oh berarti udah nggak bener nih, ya udahlah. Nah, jadi masalah buat kita. Gitu. Tapi intinya tidak usah takut dengan komplain dari customer. Angkat telepon, halo Pak, Andre, saya pernah dimarahin maki-maki juga pernah. Misalnya, iya Pak, iya baik Pak. Jadi temenan. Sampai sekarang masih jadi klien kita, hampir berapa tahun. Karena saya tetap hadepin, mau dia marah, semarah apapun juga, laporan telat, ini salah, tulis dan lain sebagainya, saya selalu jawab, nggak perlu lari. Gitu kira-kira gambarannya, gitu ya. Lagi pertanyaan? Oke, ini tadi ya. Lalu ini tadi yang hard skill dan soft skill ya, dua-duanya harus ada, gitu ya. Nah, saya tanya sekarang, kalau teman-teman ini leader, harus lebih banyak menguasai mana? Hard skill atau soft skill? Enggak, kalau lihat proporsional. Soft skill. Bukan hard skill ya, soft skill. Kuasai soft skill. Gimana ngendalin orang, gimana seni ke orang. Ya. Gimana ngatasin anak buah yang bermasalah, gimana. Nah, itu semua seni semua Pak, nggak ada ilmu ilmu textbooknya gitu ya. Nah, ini dia yang tidak bisa tidak. Apa ini? As a leader, dengan posisi kita, orang sering menguji. Ini bener nggak sih, berani ini orang ini, bener bisa nggak sih, ini bener nggak? Jadi kita tuh diuji oleh siapa? Bawahan kita, secara nggak sadar. Makanya kadang-kadang kita butuh keberanian. Keberanian apa? Ngambil keputusan. Kalau kita ragu-ragu terus, dibilang, ya Bapak, ya sudah, kita juga jadi ragu-ragu semua. Tapi kalau kita orang yang berani, biasanya. Jadi keberanian itu penting tuh, nyali, pendekatan,
tenangan gitu ya. Kalau kita berani, gitu ya. Sekarang saya tanya, salah satu kunci keberanian yang paling basic apa? Speak up dalam arti apa? Ya, mengutarakan opini apapun, baik benar atau salah, ya saya menyampaikan tersebut. Dan dia sudah paham bahwa kalau misalnya saya salah, saya akan perbaiki. Kalau saya benar, saya tidak perbaiki. Oke, 50.000. Ya. Tapi ada yang lebih basic lagi. Mengukur resiko gimana maksudnya? Maksudnya? Setiap keputusan kan pasti ada resiko. Hmm. Selama memang resiko itu bisa teratur, ya kenapa tidak? Betul. Itu buat akhirnya bawahan juga respect ya. Karena kita bisa mengukur dengan baik gitu ya. 50.000. Lebih basic lagi. Nekat. Maksudnya gimana? Jadi bawahan kita niru juga gitu ya. Oh berani kok beliau 50.000. Belum masih bawah lagi. Hah? Kadang ada berani itu dia terlalu mikir jauh, padahal hadapin aja dulu, ngomong aja dulu. Ya, ini juga jadi contoh bagus ya. 50.000. Ada lagi? Apa? Akhirnya kasih plus dong. Yuk, apa? Kebutuhan. Apa? Kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Ya kebutuhan. Saya semacam kita kerja. Kita mana kerja ke suatu perusahaan. Kalau tanpa ada sebuah kebutuhan kita tidak berani. Kita memberanikan diri bahwa itu bukan basic kita di perusahaan itu atau bukan passion kita. Tapi karena kita itu kita memberanikan diri. Oke. Udah 50.000 ya. Ini semua benar ya, tapi saya coba rangkum gini. Kadang-kadang kita itu salah satu ya berani menghadapi masalah secara direct, masalah dari bawahan juga, gitu kan ya. Pernah tahu nggak mamalia? Prinsip mamalia. Jadi India di tahun 1950-an itu pernah kejadian banyak petani di desa itu dimakan sama macan Bengali, macan yang tingginya hampir 1,5 meter gitu ya. Lalu diteliti sampai pemerintah India itu mengajak seorang ahli binatang mamalia dari Belgia. Tolong dong, ini gimana nih? Masa setiap tahun 2.000 orang diterkam harimau? Lalu diteliti sama si ahli mamalia. Oh, gini caranya mamalia nih ya. Rupanya mamalia itu takut sama apa? Kenapa dia bisa bersimpulan gitu? Setiap dia lihat orang diterkam, itu selalu di sebelah mana? Belakang. Artinya apa? Mamalia tahu dia menghindari tatapan mata. Dipraktekkanlah. Jadi si petani India itu dibelikan topeng, dibuat topeng, ditempel di sini. Kan harimaunya bingung. Kok depan? Ini mana kepalanya? Waktu diteliti selama 2 tahun, itu hampir serangan harimau turun hampir 40%. Jadi bisa kebayang nggak sih ini maknanya apa? Mamalia aja tahu kalau kita berani menghadapi masalah, berani natap bawahan kita saat ada masalah, kita punya nyali. Ya. Berapa banyak dari kita kadang-kadang kalau punya bawahan yang senior tuh, menegur malas lah. Nah ini akhirnya mereka ngeluncak kan, atasnya juga berani. Nah mulai kekacauan terjadi. Nanti yang bagus-bagus ikut juga. Oh juga ya, kok itu salah nggak dimarahin, saya dimarahin terus. Wah ya udah aja, akhirnya semua kacau di departemen kita. Ya, kembali ke keberanian kita. Makanya di coaching nanti kita diajarin teman-teman di hari besok ya. Hadapin aja. Mau dia ngotot, mau dia marah, tenang, hadapin tenang. Kita punya otoritas loh. Ya, karena teman-teman kalau kerja itu punya 3 perlengkapan yang dikasih oleh perusahaan. Apa coba? Apa? T pertama apa? Jadi ini ya, saya ulangi ya.
setiap orang yang bekerja di perusahaan apapun juga sebenarnya sudah dikasih perlengkapan non fisik loh ya, non fisik 3. Kalau awalnya 2, yang ketiga biasanya selanjutnya apa? Tugas 100.000. Yang kedua tadi apa? Tanggung jawab 100.000. Siapa lagi tadi? Renang, oke 100.000 lagi deh. Ini 3 alat kita. Kalau yang 2 ini, semua orang yang kerja, even karyawan, staff, semua dapat tugas, tanggung jawab. Betul nggak? Kan nggak mungkin ya, orang kita nyari orang tuh di jalan. Dia. Sok masuk Indovision, Vision, sini. Ngapain? Ya duduk-duduk, santai lah. Nggak mungkin ya. Kerjanya apa nih orang nih? Tugasnya apa? Tanggung jawabnya apa? Tapi wewenang diberikan pada saat apa? Ketika pertama kali kita diberi title sebagai supervisor, sebagai manajer, sebagai pimpinan, itu kita punya yang namanya wewenang. Dalam bahasa Indonesianya apa? Coba. P depannya. Power. Artinya apa? Artinya apa? Kalau kita sudah pun jadi pemimpin, pakai dong powernya. Banyak pemimpin yang tidak pernah pakai power. Nah memang power ini butuh keberanian. Tapi nggak usah takut, selama kita benar, perusahaan backup karena memang sudah dikasih namanya power. Nih powernya. Yuk kita ngatur dan sebagainya. Ya. Jadi walaupun teman-teman di sini ada nggak yang punya bawahan yang senior? Banyak. Wah, tenang. Ada seninya, nanti kita belajar. Kita punya power. Tinggal seni memainkan power ini yang menjadi kunci. Gimana supaya yang senior ditunduk, gimana supaya orang model gini, saya harus begini tekniknya dan lain sebagainya. Ada Pak. Ya. Apalagi kalau saya ingat waktu ngajar di satu perusahaan sawit ya, itu kan satu supervisor itu megang 200 sampai 250 orang. Setengahnya senior. Yuk kita berlatih, kita hajar gitu ya. Mereka memetakan dulu, kalau ngomong sama bawahan yang bermasalah itu jangan jadi satu. Kekuatannya kalah kita, pecah-pecah. Itu teknik-tekniknya banyak tuh kalau cuma banyak begitu ya. Seni-seni dalam menghadapi ini. Tapi kuncinya ada di sini. Ya. Terus yang berikutnya juga harus punya apa? Nah, ini yang repot nih. Ya, karena susah ya. Kalau saya nggak peduli sama orang, ya, karena ada orang-orang tertentu yang sangat introvert. Tahu introvert nggak? Apa itu introvert? Ada ekstro. Jadi introvert itu orang yang hidup dalam dunianya sendiri. Ya, biasanya jarang sih orang introvert murni, biasanya campuran ya, ambivert di tengah ya. Tapi ada orang tertentu yang sangat introvert, biasanya kalau di assessment saya lihat seperti itu saya nggak pakai, ini nggak bisa jadi leader. Karena apa? Jadi leader itu harus punya kepedulian kepada